beli daun salam di Cibubur. Cakep apa sih? Nah, belum nyaur apa ya? Beli daun salam di Cibubur. Cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Amin. Beli kue talam di Cipanas. Cakep. Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas. Amin. Utang aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Miftah Fajari SQ, Bapak Ustaz Agus Muhayanto, Bapak Haji Rohubat yang di sini Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, para bunda calon bidadari surga. Saya doain biar cepat masuk surga. Main amin aja. Biasanya yang udah ngomong amin 2 minggu tewas. Tapi kalau masih mau puasa, jaga diri, jaga hati, masih mau silaturahim, insya Allah panjang umur. Amin. Tumben-tumbenan 28 tahun saya tausiah, baru kali ini terawih temanya Maulid Nabi. Biarin dah, yang penting kelar urusan. Tapi nanti kita ambil garis merahnya, ketemunya di mana? Saudara, Nabi adalah manusia yang paling penyabar sejagat. Sebab dari datuk-datuknya udah begitu. Bisa Miftah, datuknya Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang salah satunya sukses. Istrinya solehah, anaknya solehah, seluruh keturunannya bahkan jadi Nabi. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sukses suaminya, istrinya sukses, anaknya sukses. Ada yang ayahnya sukses, anaknya PA. Nabi Nuh alaihissalam bersihnya apa, kurangnya itu harta, kurang didikan bagaimana, anaknya Kan'an beda kapling, adanya di neraka. Tuh. Kan'an anak kandung Nabi Nuh, bukan ada di surga, di neraka. Ada seorang nabi anaknya sukses, bininya belenggu. Lanjut. Masih kuat? Saya nggak kuat. Biasa kalau bukan Ustadz Miftah yang undang, saya kagak datang nih Pak. Nanti jam 12 Ba'da Talim saya harus berangkat ke bandara karena subuh harus di Pekanbaru. Besok siang harus di Johor, Malaysia. Kalau dia undang. Nabi Lut alaihissalam anaknya soleh, istrinya berembuk, walihah kaplingnya di neraka. Nabi Ibrahim istrinya solehah, anaknya soleh dan solehah, sukses termasuk. Datuk Nabi Muhammad. Kalau ibu, bapak, kalau disuruh pilih keluarga yang paling harmonis di antara Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ibu pilihan mana? Bu pilih mana bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya 2. Kenapa senyum?
Nabi Ibrahim istri yang pertama Siti Sarah. Gak punya anak kan? Ini sejarah dulu Bapak kan? 2 jam cukup Ustaz. Air putih mau lama. Siti Sarah udah kunjung lama menikah dengan Nabi Ibrahim, belum punya anak saudara. Apa kata Siti Sarah? Bang Haji sama Nabi Ibrahim suaminya, kawin lagi aja dah. Tuh ini yang bagus nih, solekah, calon ahli surga. Suaminya disuruh kawin lagi. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak sayangku, just you and my church. I love you forever. Can you understand what the meaning of that? Nah, tahu nggak artinya itu? Gemblong. Nih sudah. Tidak sayangku, cuma kamu saja istriku. Akhirnya sampai dicariin bini. Tuh luar biasa. Itu Siti Hajar istri kedua, yang nyariin istri pertama kagak ada. Kalau begitu sini mah, kalau ada cari lagi. Dicariin sama Siti Hajar, akhirnya nikah sudah. Nikah dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail. Berkah daripada kebesaran hati sosok Siti Sarah yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Allah buktikan hamil juga Siti Sarah, lahirlah Nabi Ishak. Begitu kan? Jadi kalau ibu bapak kasih tahu amalan, gak usah pakai banyak wiridan, banyak puasa. Yang belum punya anak suruh kawin lagi lakinya punya anak kan? Ini ngomong apa sih ya, jauh aja. Nih saudara sebab ngomong sabar kan? Nah lihat, sebelum Nabi Ismail lahir, di dalam Al-Quran dijelaskan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim. Ibrahim sebentar lagi akan lahir daripada rahim sosok istrimu Siti Hajar. Ghulamin halim. Halim itu adalah anak yang sangat sabar. Kalau sobir sabar, kalau halim ekstra sabar. Kalau sabar orang hina kita diemin, sabar. Kalau halim orang hina kita bagi duit. Ada begitu ada. Kenapa melototin saya sih? Lanjut. Dari Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad. Nah, ketika akan lahir Nabi Ishak dari rahim Siti Sarah, Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin alim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, ya Ibrahim sebentar lagi akan lahir daripada rahim istrimu Siti Sarah ghulam alim, anak yang sangat jenius dari yang namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus sampai terakhir. Itulah keturunan Yahudi itu. Makanya disebut Israel. Itu bahasa Ibrani. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Yang dimaksud Israel adalah Yakub. Berarti Bani Israel, Bani Yakub. Memang keturunannya dari sono emang cerdas, pintar. Ekonomi di seluruh dunia yang megang Yahudi. Kenapa mereka selingkuh dari Allah? Ahlul kitab. Dan dia Musa menyembah tauhid, dapat Musa Samiri menyembah anak Tuhan. Saudara yang saya muliakan, nggak jaminan bapak Nabi anak selamat, apalagi kita yang bukan keturunan Nabi. Oleh sebab itu keturunan daripada Nabi Ismail dikenal ekstra sabar Rasulullah. Itu contoh Pak, kalau mengungkap bagaimananya sabarnya Rasulullah sampai jam 4:30 nggak kelar. Satu contoh aja, karena saya ngimbangin minum siapa? Air putih doang kan? Ya cukup lah. Satu kisah ini cukup. Biasanya udah 8 menit ada iklan, kok kagak ada sini? Ya sudahlah. Saudara, suatu saat di
jadikan khalifah menggantikan Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq. Rasul wafat. Rasulullah sudah memberikan ultimatum, pemimpin yang akan datang adalah Abu Bakar Siddiq, mertuanya sendiri. Di awal-awal kepemimpinan khilafah Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bertanya kepada putri kandungnya yang notabene istri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah, ta'ali labbaik wa sa'daik ya abadi. Ada apa ayah? Aisyah, abah mau nanya. Baik ayah. Semua amalan-amalan sunnah Rasulku Nabi Muhammad sudah aku lakukan. Terus apa ya? Adakah amalan yang belum aku lakukan? Sebab di rumahmu yang tahu amalan di rumah adalah engkau. Semua ayah sudah lakukan, cuma satu yang belum. Apa itu? Ayah, di pasar Ukas ada seorang nenek tua renta yang matanya buta, tunawisma, nggak punya keluarga, hidup tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Kau tahu ayah, setiap hari yang ngasih makan adalah suamiku Nabi Muhammad. Setiap hari yang memberikan uang kepada dia adalah suamiku Nabi Muhammad. Dia sudah anggap sebagai ibunya sendiri. Oh, Aisyah, lekas apa makanan kesukaan dia? Bubur ayah dan korma gandum. Buatkan sekarang ya nak. Baik abah. Saudara yang saya muliakan, setelah selesai itu bubur gandum, maka dibawalah oleh Abu Bakar menuju nenek tua renta yang buta tersebut. Dicari mana sudah? Lagi ngempet di pojokan. Nek, makan dulu ya. Makan. Disuapin, kasih minum, telat kasih makan. Nek, saya pamit ya. Ya makasih nak. Nak, sebentar nak. Kamu siapa? Masa nenek lupa? Lah yang tempoh hari ngasih makan kan saya. Tidak. Aku tahu. Kau baik. Tapi orang yang terbiasa menyuapiku lebih baik, lebih halus, lebih santun. Kau indah, dia lebih indah. Mataku terpejam, tapi hatiku melek. Sudahlah. Aku pesan kepadamu. Baik nek, bagaimana? Jangan sekali-kali kau dekati yang namanya Muhammad ya. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu orang jahat. Muhammad itu tukang sihir. Marah Abu Bakar, mukanya merah. Ini mungkin kalau kita kemplang pakai centong sayur. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Tapi dia sempat ngomong, nih, apa yang nenek bilang? Muhammad tukang sihir, Muhammad orang jahat, Muhammad tukang keluh, orang gila, pembawa ajaran bukan nenek moyang kita. Nenek tahu tidak? Setiap hari kemarin itu yang ngasih makannya si Muhammad itu, yang nenek bilang orang jahat, yang nenek bilang tutur katanya santun, itulah Muhammad. Saya adalah Abu Bakar, saya adalah penerus beliau. Lama promo tuh nenek, malu sudah. Kau tidak bohong di sana. Apa arti aku bohong terhadap engkau yang buta yang tidak punya apa-apa? Nangis hati itu nenek saudara yang dimuliakan Allah. Akhirnya nenek ngomong begini, Abu Bakar, tolong antarkan saya ke Muhammad. Saya pengen minta maaf, terlambat sudah nih. Kok terlambat Abu Bakar? Aku menjadi khalifah dan aku
ada di depanmu sekarang untuk menggantikan perannya. Apa maksudmu? Seminggu yang lalu Nabi Muhammad sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis tersungkur itu nenek. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, pegang tanganku, tolong antarkan aku ke pusaranya. Maka dipapah oleh Abu Bakar di depan makam Rasulullah. Sang nenek menangis terseduh, menyesali perbuatannya di depan Abu Bakar, di depan makam Rasulullah. Dia mengatakan, ya Muhammad, maafkan nenek, orang yang aku pikir orang yang paling jahat, orang gila, tukang teluh adalah manusia yang paling berbudi terhadapmu. Kalah baiknya anakku dulu. Ya Muhammad, persaksikanlah di depan Khalifah Abu Bakar, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Masuk Islam sang nenek nggak lama meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Manusia yang gak butuh pujian itu orang sabar. Manusia yang gak butuh dengan penghormatan itu orang sabar. Jadi selama ini dia berbaik, Rasulullah berbaik kepada orang yang suka menghinanya, dianggap sebagai ibu kandungnya. Allahu Akbar. Saudara, pesan moral Ramadan. Ramadan itu as-shaum. Shaum itu al-imsak, menahan. Di dalam makna menahan itu juga ada makna sabar. Ibu bapak, sabar kita wajib 3. Kalau 3 belum ada sabar, belum sabar namanya. Yang pertama, kita sabar ketika taat. Dalam tanda kutip namanya istiqomah. Bapak sabar, ibu sabar. Alhamdulillah, Masjid As-Sakinah, Jalan Bendi, subuhnya kalau saya perhatiin, saya lewat dari situ, sendalnya sampai keluar biasa. Sendalnya sampai keluar. Sendalnya ini kan bagus nih. Apakah kita bisa bertahan seperti ini? Saudara yang saya muliakan, sabar dalam tanda kutip istiqomah. Yang udah biasa taraweh di luar Ramadan ganti di tahajud. Yang biasa hatam Quran di taraweh 11 bulan ke depan, sabar aja sing konsisten baca Qurannya. Yang udah sabar, nih mulut gak gibah, nih mulut gak gosipin orang, gak fitnah, sabar tahan 11 bulan ke depan, itu lulus dan lolos namanya. Lah boleh jadi Rasul mengatakan kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan enggak dapat pahala, enggak dapat surga. Jangankan surga, nyium surga diharamkan sama Allah. Kenapa? Perutnya bisa nahan lapar, tapi perutnya belum bisa makan hasil korupsi. Mulutnya bisa nahan minum, tapi ketika puasa mulutnya masih aja gibah ngomongin orang. Nauzubillah min zalik. Saudara yang dimuliakan Allah, inti daripada puasa ini untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bu, takwa. Tahu takwa? Takwa tahu apa? Sudah. Orang yang bertakwa rezekinya berkah, rumah tangganya sing gemah limpah loh jinawi totok tender mangun katorahan cuk sedoyo apik. Paham gak artinya? Sama sih nggak paham. Pokoknya artinya my house is my paradise. Tahu artinya? Ongol-ongol. Pokoknya endah dan rumah. Saya ketemu mantan saya malam minggu kemarin, nggak bilang sakit. Ustaz kenapa ya? Nggak suka betul?
Ada kajian di media itu mau diayu nggak, nanya sama saya. Tadi siapa sih? Mantan. Nanya dia, dia berarti belum move on dia. Ya ini. Aku heran, kenapa? Aku punya teman artis, padahal suaminya pejabat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, harta sejahtera, alergi main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Gak pernah memakai ketupat, sukanya makan donat, padahal istrinya udah 4. Tapi hidupnya selalu melarat, Ustaz. Oh, coba cek di rumahnya, sholat gak, baca Quran gak. Nabi bilang begitu, sinari rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. SQ, sholat dan Quran, cukup pegang ini, berkah hidup kita. Oh benar Ustaz, saya pengen sholat johor di rumah teman saya, minjem mukena, mukenanya kagak punya. Coba itu Muslim, mau kena kagak punya, sejadah kagak punya, mau sholat bagaimana? Itu yang Allah bilang, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa manusia yang jauh dari Allah, jauh dari sholat, maka hidupnya susah ekonomi, susah rumah tangga, susah ngatur anak, susah dan susah. Apa sebabnya? Sholat merubah, mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau ada sholat, munkar terus, keji terus, urusannya susah. Ingat, berani meninggal sholat, itu artinya berani meninggal Allah. Setiap perbuatan akan berbanding lurus dengan akibat. Kita berani meninggal sholat, ibu berani meninggal sholat, satu saat hukumannya bisa jadi suami ibu ke kantor janda sebelah. Padahal janda sebelah itu bukan manusia, setan. Ya sebelah doang ada kakinya kan setan. Ini besi mulu sih ya. Sini mentok jadi akuarium sini. Ya sudah lah. Baru kali ini podium kayak akuarium saya mah. Kurang berbuka ini mah. Sudahlah, asakin doang yang punya. Saudara yang saya muliakan, nih momentum Ramadan. Jangan cuma sekedar lifestyle. Yo puasa, yo tarawih, yo sedekah Al-Quran. Kelar Ramadan, balik lagi malesnya. Kelar Ramadan, nyolong lagi. Kelar Ramadan, masing-masing lagi. Satu contoh aja Bu, satu contoh. Saya punya teman penyuluh Pak Ustadz Miftah di Jakarta Selatan 2023 kemarin, tingkat perceraian meningkat drastis, padahal itu yang puasa semua 2023. Harusnya kan singgemah ripah la'allakum tadzakkar, puasanya habis puasa lebaran dia pada bercerai 2023. Bahkan di Bandung tercatat 3.000 janda 2023. Kan saya sayang. Saya ngomong kalau saya bohong sambil geledek bareng-bareng ya. Saya juga enggak. Saya tanya apa sebabnya Ustaz? Rupanya ditelusuri daripada para penggugat yang semuanya adalah perempuan. Yang pertama faktor finansial, faktor ekonomi. Yang kedua sudah tidak ada romantis lagi. Ngomong finansial tergantung kita, males, rajin, insya Allah Allah kasih berkah kalau kita rajin dan doa. Ini yang kedua nih, yang ada repot. Kita kudu mempertahankan romantis dalam rumah tangga. Rasul sudah mengajarkan, saya ini suami yang paling romantis terhadap istri. Kemana-mana, nggak pernah tangan Rasulullah mengajak siapapun kalau disajak istri, pasti Rasulullah mengajak istri. Siti Aisyah selalu tangannya digenggam, saudara. Bahkan kata Rasulullah, menggenggam tangan istri itu adalah sedekah. Jangan alergi, itu nilai daripada romantis. Saya kalau ngomong istri belum saya amalin, munafik saya. Boleh saya tanya santri saya, kemana-mana, umpama ke mall gitu,
1, PM2, PM3. Saya bawa mobil sama istri saya. Begitu turun dari mobil selalu saya pegang tangan istri saya biar nggak belanja dulu. Ya kan judulnya genggam dulu aja. Habis kagak digenggam lah sangar banget. Mau nengkong lu belanja aja. Terus kata Nabi yang kedua, jangan tinggal romantis. Siti Aisyah. Masih ada waktu? Siti Aisyah. Emang apa pernah Rasul manggil, Iseh, bikinin abang kopi rada kental? Lah kagak pernah. Rasul tahu yang namanya perempuan suka dipuji. Betul bu? Betul bu? Yang namanya perempuan suka dipuja. Yang dipanggil bukan Aisyah, Humairah, istriku sayang, Humairah, yang cantik jelita, yang kemerah-merahan, very cute. Ya Nabi mah kagak begini, bid'ah ya namanya. Tapi romantis Rasul. Saya lagi ngomong begini, ada yang nyeletuk di samping kanan. Bang Hussein, Ustaz, apa bang? Kalau Nabi Allah berikan istrinya cantik putih kemerah-merahan, cocok dipanggil Humairah. Urusan apa nggak? Bini gua hitam, nggak cocok dipanggil Humairah. Oh panggil aja bang, ya Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu biar mirip Siti Aisyah suka pakai blow on tuh. Apa? Oh paspor. Di samping Cing Munirah interupsi, Ustaz, apa Cing? Saya juga pengen romantis sama laki. Urusan Cingan, laki gua PA. Emang apa Cing? Nginak gua mulu, dulu badan gua ramping, dipanggil pepegik sawah. Sekarang badan gua gede, dipanggil mesin giling. Tuh Pak, jangan suka egois jadi manusia. Emang Bapak tahu skincare mahal. Betul Bu? Jangan cuma nginak doang. Bapak kalau mau kondangan pakai batik, kalau mau tidur pakai bantal. Bini mau kelihatan cantik, tambahin modal. Lah ini istri terzolimi semua. Ya Allah, sabar. Kalau tidak sabar hati, tidak sabar jiwa, tidak sabar ibadah, tidak sabar taat, tidak sabar meninggalkan maksiat, gugurlah nilai Ramadan. Mudah-mudahan kesabaran kita sampai nanti malam takbiran untuk bekal 11 bulan akan datang. Sabar terus, wa basyir sabirin. Kasih kabarlah orang-orang yang sabar, jaminannya adalah surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.